rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini dan bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kita imani satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Kita memulai dan menyelesaikan hidup kita dengan tanda salib pula. Dengan itu, gereja membawa hidup kita kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa, mengikuti jejak langkah Putra dan dijiwai oleh Roh Kudusnya. Semoga perayaan Ekaristi hari ini mendorong kita untuk membangun kesatuan, memupuk kerukunan dunia, seperti persatuan mesra Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah di awal perayaan ini kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 345. Kau
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagaimana permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir, sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan mengalir titanya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sejak masih bersekolah, kita pun sudah tahu bahwa segitiga memiliki 3 sudut. Kalau salah satu sudut itu kita hilangkan, tidak mungkin kita menyebutnya dengan bentuk segitiga. Sebaliknya, kalau segitiga itu kita tambah lagi 1 sudut, tidak mungkin kita menyebutnya dengan sebutan segitiga, tetapi itu sudah menjadi segi 4. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengimani, kita menyebutnya sebagai Allah, karena kita hanya mengimani 1 Allah, tetapi 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka bersatu. Mereka 1 Allah, 3 pribadi, 1 kesatuan. Itulah yang kita imani dalam Gereja Katolik sebagai orang Katolik yang seringkali orang saudara-saudara mengatakan bahwa orang Katolik menyembah 3 Allah. Tetapi sebenarnya kita Gereja Katolik hanya mengimani 1 Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Allah, 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam 1 kesatuan. Dan itulah yang juga menjadi prinsip hidup gereja. Kita dapat melihat perjalanan hidup gereja dari dulu sampai sekarang, meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan, gereja tetap satu. Gereja Katolik tetap berdiri kokoh. Kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita akan memulai hari kita, bangun pagi, kita mengawali dengan doa yang diawali dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Kita mengakhiri hari kita sebelum kita beristirahat malam, kita menutup dengan doa yang diawali dengan tanda salib. Dan masih banyak kegiatan yang kita awali, kita dahului dengan tanda salib. Dalam perjalanan kita membuat tanda salib. Dalam makan minum kita membuat tanda salib. Bahkan ketika kita dipersatukan dalam Gereja Katolik, dalam sakramen pembaptisan, diri kita ditandai dengan tanda salib. Bahkan seorang bayi yang akan dibaptis, dia pun diberi tanda salib oleh orang tua, oleh bali baptis. Dan kita tahu bersama, ketika orang telah meninggal dunia, juga diberi tanda salib. Bahkan ketika peti jenazah telah turun ke dalam kubur, tetap juga diberi tanda salib. Salib menyertai perjalanan kehidupan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita, melihat kembali hidup kita. Mengapa kita membuat tanda salib dalam kehidupan kita? Apa gunanya kita membuat tanda salib? Kita belajar dari Tritunggal Maha Kudus yang bersatu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga mari kita lihat kembali hidup kita. Apa gunanya kita membuat tanda salib kalau dalam kehidupan kita masih ada pertentangan, masih ada permusuhan, masih ada perkelahian. Dalam kehidupan berumah tangga kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak, sebagai keluarga Katolik, kita melihat apakah ada persatuan di dalam keluarga kita. Apakah kita sebagai Bapak melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, Ibu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, anak melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai satu keutuhan keluarga. Dalam lingkungan gereja kita, dengan tugas kita masing-masing, kita bertanya, kita merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan tugas peran kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita mengusahakan persatuan dalam lingkungan gereja kita, wilayah rohani kita, kelompok kategorial kita? Padahal kita dikenal dengan persekutuan gereja Katolik. Dalam lingkungan masyarakat kita, apakah kita juga mengusahakan kesatuan sebagai orang Katolik? Di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita diajak untuk
menguatkan persatuan itu sebagai orang Katolik, sehingga ketika ada orang yang melihat kehidupan kita, mereka akan mengatakan, oh, ini memang betul-betul keluarga Katolik yang sejati, keluarga yang bersatu. Toh orang akan mengatakan, ini memang betul-betul gereja Katolik, gereja yang bersatu. Meskipun banyak anggota, banyak peran, banyak tugas, tetapi itu tidak menyatakan keterpisahan, tetapi justru menyatakan kesatuan, kerjasama di antara kita. Sehingga orang akan mengatakan ini betul-betul baru gereja Katolik. Semoga di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita mengusahakan kesatuan itu karena kita adalah orang-orang Katolik. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Allah Bapa mengutus Roh-Nya kepada umat yang mengimani Tritunggal yang Maha Kudus, agar mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah Bapa membimbing nusa dan bangsa kita yang mengimaninya sebagai Allah yang Maha Esa, memberkati kita dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Kita mohon. Bagi yang miskin dan terlantar, semoga kita dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih Allah, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kita mohon. Bagi paroki kita, semoga umat di paroki kita membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan Allah. Kita mohon. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini bersama penyelenggara misa Santa Litwina, mohon penyertaan Tuhan bagi umat dalam membangun kebersamaan,
juga memohon doa untuk anggota umat yang berhari ulang tahun, Bapak Niko Yonatan, Sevalia Merung, Bapak Rizal Rompis, Adik Rizal Rompis, Ibu Monika Sirang, Bapak Alex Yores, Andre Turambi, Bapak Osvaldo Waluyan, Kesha Luntungan. Ucapan syukur dari Ibu Jenny Saryowan atas hari ulang tahun pada tanggal 14 Juni 2025. Mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan, diberi umur yang panjang dan kesehatan jiwa dan badan. Mengucap syukur dari keluarga Wowiling Sangari atas hari ulang tahun Bapak Jandri Vincentius Wowiling yang ke-46 pada tanggal 11 Juni 2025 dan hari ulang tahun Leoni Trini Wowiling yang ke-22 pada tanggal 15 Juni 2025. Semoga Allah senantiasa memberikan berkat tuntunan bagi mereka semua yang berhari ulang tahun. Kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam diri Kristus, Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus, kami dapat tumbuh sebagai gerejamu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan puji syukur 581. Lima, 8, 2. Pujilah Bapa dan Putra dan Roh
Tolonglah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat. Dengan berseru kepada nama-Mu ya Tuhan Allah kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu, dan ubahlah kami menjadi kurban abadi yang layak bagi-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab oleh darah putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah, inilah anak gembala yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Puji syukur 425. Laksana rusa rindu
Puji syukur 434. Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau, Allah Tritunggal Kudus dalam kesan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
sampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, terkhusus bagi petugas lektor, pemazmur, organis, kantores, dan penyelenggara misa pada hari ini. Sebagai informasi tambahan, kepada para orang tua yang anak-anaknya sudah komuni pertama dan belum terdaftar sebagai anggota Mistinar, agar bisa mengantar anak-anaknya untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025 di paroki. Dan informasi berikut, Mistinar Paroki akan mengadakan kegiatan Bible Camp pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 25 sampai 27 Juni 2025 di Ranowangko. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sudah selesai. 583. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.